Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo diagendakan akan meninjau langsung lokasi terdampak siklon tropis di NTT. Meski demikian, proses pemberian bantuan dan evakuasi korban tetap dimaksimalkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Febrian Hikmat langsung dari Pulau Adonara, Kecamatan Ileboleng, Flores Timur, NTT. Febri, apakah sudah ada informasi kemana saja kunjungan Presiden di lokasi terdampak siklon tropis hari ini? Ya, Subi, benar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini diagendakan akan menuju ke Pulau Adonara untuk meninjau langsung sejumlah lokasi yang terdampak akibat dari banjir bandang siklon tropis yang terjadi. Dan ini merupakan kali pertama ada Presiden Republik Indonesia tiba di Pulau Adonara. Kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo nanti diagendakan akan melakukan ibadah sholat Jumat di salah satu kantor instansi kecamatan yang ada di Pulau Adonara. Kemudian pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden akan melanjutkan perjalanan untuk meninjau pengungsian yang ada di Desa Nela Lamadike untuk melihat langsung seperti apa kondisi di pengungsian dan juga melihat bagaimana bantuan dan apa saja yang dibutuhkan oleh pengungsi yang menjadi korban dari banjir bandang siklon tropis pada beberapa hari yang lalu. Setelah meninjau pengungsian, Presiden Joko Widodo direncanakan akan meninjau langsung lokasi terdampak yang ada di Desa Nela Lamadike, di mana itu merupakan tempat kami melaporkan saat ini. Ini merupakan lokasi dengan kerusakan yang cukup parah dan juga merupakan lokasi dengan korban yang paling banyak se-Nusa Tenggara Timur akibat dari badai siklon tropis yang terjadi. Total korban yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia untuk di lokasi ini adalah sebanyak 55 korban dan 1 korban masih dalam proses pencarian. Jokowi ingin melihat langsung bagaimana situasi yang terjadi di lokasi ini, kemudian seperti apa, separah apa untuk nantinya dapat menentukan langkah yang akan diambil ke depannya dalam menangani lokasi bencana di lokasi ini. Selain itu, setelah melihat lokasi banjir ataupun terdampak banjir bandang, Jokowi juga akan langsung menuju ke posko pengungsian BNPB, yang mana ini juga lokasinya tidak begitu jauh dari tempat ini. Setelah di BNPB, Jokowi akan melihat bagaimana pendistribusian bantuan bisa diberikan kepada masyarakat dan juga akan ada dialog dengan anggota ataupun petugas BNPB ataupun dari tim SAR gabungan terkait dengan penanganan dan juga sulitnya. Sebelumnya diketahui bahwa memang cukup sulit untuk dapat menembus Pulau Adonara sehingga sempat beberapa hari bantuan mulai terhambat datang. Namun kini setelah beberapa hari kondisi cuaca juga sudah mulai kembali baik sehingga proses pendistribusian bantuan juga perlahan-lahan sudah mulai masuk ke Desa Nela Lamadike. Persiapan juga cukup ketat mengingat kami melihat juga ada petugas dari Pas Pampres yang juga sudah tiba di lokasi ini. Kemudian juga ada TNI dan juga Polri serta berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing desa yang ada di Pulau Adonara, mengingatkan kepada masyarakat bahwa kunjungan Presiden ke lokasi ini adalah untuk meninjau dari lokasi terdampak dan juga melihat pengungsian serta melihat kondisi dari para korban yang jadi dampak dari banjir bandang kemarin, sehingga diingatkan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan agar dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo kali ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Sumi. Ya, Febri, apakah masih ada proses pencarian korban yang hilang, kemudian proses evakuasi maupun penyaluran bantuan yang terus dilakukan hingga hari ini? Ya, Sumi, meskipun ada agenda Presiden datang ke lokasi ini, namun proses evakuasi penyaluran bantuan tetap dilakukan oleh tim SAR gabungan yang ada di Desa Nela Lamadike. Setiap harinya proses evakuasi, baik itu pencarian korban, evakuasi runtuhan bangunan dan juga pemberian bantuan akan dimulai setiap pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pihak dari tim SAR gabungan juga terus berkomitmen untuk menemukan seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang agar dapat ketemu seluruhnya.
terakhir kali informasi yang kami dapatkan, masih ada satu warga desa Dela Lama Dike yang masih belum ditemukan. Warga ini diduga tertimbun lumpur akibat dari banjir bandang yang terjadi kemarin. Sementara itu untuk total meninggal dunia di lokasi ini di desa Dela Lama Dike adalah sebanyak 55 korban. Ini merupakan korban terbanyak di Nusa Tenggara Timur sehingga menarik perhatian Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung yang ada di lokasi ini. Untuk bantuan juga sudah mulai lancar seperti yang tadi kami sudah ungkapkan, bukan hanya bantuan logistik ataupun obat-obatan dan juga pakaian saja yang sudah mulai dapat kembali masuk ke Pulau Adonara dan juga diberikan kepada masyarakat, namun juga bantuan untuk membantu proses evakuasi juga sudah mulai dapat disalurkan ke Pulau Adonara karena penyeberangan dari Pelabuhan Larantuka sudah mulai kembali dibuka. Adapun bantuan untuk membantu proses evakuasi ini diantaranya adalah kemarin sudah ada satu anjing pelacak yang dikerahkan oleh BNPB untuk membantu mengendus ataupun mencari titik di mana ada korban ataupun jenazah yang berada di dalam lumpur. Kemudian juga ada kiriman 2 lagi alat berat jenis eksavator yang dikirimkan ke desa Dela Lama Dike. Artinya dengan ada tambahan 2 eksavator, total ada 3 eksavator yang akan membantu proses evakuasi dan juga proses evakuasi bangunan yang ada bekas sisa dari banjir bandang. Kita bisa lihat bersama di belakang saya ini merupakan kawasan yang semula sudah tidak beraturan seperti itu dan juga batu, lumpur semuanya berkumpul dengan bangunan atau sisa bangunan. Kini kondisinya sudah lebih datar, sudah lebih rata dan juga ada jalan yang baru saja dibuka oleh eksavator sehingga aktivitas masyarakat untuk keluar masuk desa Dela Lama Dike ataupun aktivitas pendistribusian bantuan dapat berjalan dengan lebih lancar akibat dari jalan yang juga sudah mulai kembali dibuka. Tentunya fokus dari tim SAR gabungan bukan hanya akan untuk memberikan bantuan dan juga mencari evakuasi saja, namun juga bagaimana caranya agar mempercepat infrastruktur yang ada di desa Dela Lama Dike dan juga di Pulau Adonara dapat kembali seperti semula sehingga pendistribusian bantuan ataupun mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk sementara, demikian Sumi yang dapat kami informasikan. Untuk Anda, kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad melaporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.